Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Syarifaldo. Saya akan menjelaskan sedikit tentang laut teritorial dan zona tambahan. Pertama, laut teritorial. Menurut UNCLOS tahun 1982, laut teritorial adalah garis dasar atau garis pangkal yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Dalam laut teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi kendaraan air asing. Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus-menerus langsung serta secepatnya. Disebutkan dalam pasal 17 UNCLOS 1982 bahwa di laut teritorial kapal dari semua negara, baik negara berpantai maupun yang tidak berpantai. Selanjutnya, pengukuran laut teritorial. Pertama, dari garis dasar yang telah ditentukan diukur ke arah laut lepas sejauh maksimum 12 mil laut atau sekitar 22,2 km. Dua wilayah laut yang berada dalam jarak ini disebut laut teritorial, di mana negara memiliki kedaulatan penuh atas dasar laut, tanah di bawahnya serta sumber daya alamnya. Selanjutnya, fungsi laut teritorial. Yang pertama, ada tempat yang digunakan untuk mencari nafkah. Yang kedua, sebagai sarana lalu lintas menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Selanjutnya, manfaat penentuan laut teritorial. Dengan adanya penentuan, maka negara dapat memastikan keamanan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut teritorial mereka sambil tetap menjalin kerjasama internasional untuk menjaga keseimbangan dan perdamaian di perairan internasional. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu zona tambahan. Zona tambahan Indonesia adalah wilayah perairan yang berdekatan dengan laut teritorial Indonesia dan dapat diukur sejauh 24 mil laut dan garis pangkal lurus kepulauan. Batas wilayah. Yang pertama, zona tambahan diukur mulai dari garis pangkal laut teritorial ke arah laut dengan lebar maksimum 24 mil laut. 2. Jika dua negara pantai saling berhadapan, batas zona tambahan ditentukan melalui kesepakatan bilateral. Jika tidak tercapai kesepakatan, batasnya adalah garis tengah atau median line. Selanjutnya, tujuan zona tambahan. Zona tambahan berfungsi sebagai wilayah pengawasan untuk menghindari pelanggaran hukum nasional di laut teritorial. Zona ini memberikan ruang bagi negara pantai yang mengawasi dan menindak pelanggaran yang mungkin terjadi sebelum masuk ke laut teritorialnya. Selanjutnya, hak negara pantai di zona tambahan. Pertama, pencegahan pelanggaran terhadap hukum bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan karantina. Yang kedua, penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi di wilayah teritorial. Selanjutnya, pasal 33 Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982. 1. Di suatu zona yang berdekatan dengan laut teritorialnya disebut zona tambahan. Satu negara pantai dapat menjalankan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum dan peraturan bea cukai, fisikal, imigrasi, atau karantina di wilayah darat atau laut teritorialnya. B. Menindak pelanggaran terhadap hukum dan peraturan tersebut terjadi di wilayah tersebut. Yang kedua, zona tambahan dan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Sekian pembahasan dari saya. Sepertinya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.